Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Ferdinand Harawan, dan sekarang saya akan membahas aplikasi persamaan diferensial dalam kecepatan hubungan bakteri ini. Sekarang saya akan ditemani oleh tim saya. Mau perkenalkan diri, pertama dari Kusuma. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Kusumahdiansyah dengan NIM 5199654. Di sini kelompok kami akan membahas tentang persamaan diferensial dalam kecepatan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya bisa lanjut perkenalan oleh Gofur. Ya, nama saya Muhammad Gofur Ramadan dengan NIO 5199794. Oke, boleh lanjut. Untuk latar belakang, bisa dibilang persamaan diferensial merupakan salah satu topik dalam matematika yang sudah banyak digunakan dalam memodelkan masalah kehidupan yang nyata. Nah, contohnya apa? Misalkan, modelan penyakit, perkembangan bakteri, modelan gelombang, persamaan panas, dan lain sebagainya. Jadi ya, sudah umum dan terdapat ada dua jenis persamaan diferensial yang umumnya dipakai, yaitu diferensial biasa atau disingkat dengan PDB, atau persamaan diferensial partial atau PDB. Selanjutnya ada hubungan persamaan diferensial dalam biologi. Persamaan diferensial dapat berhubungan dengan mikrobiologi sebagai disiplin ilmu biologi dan matematika. Salah satu contoh persamaan diferensial yang berhubungan dengan mikrobiologi adalah perkembangan bakteri. Banyak model matematika telah dikembangkan untuk tujuan memprediksi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada penerapan. Jadi bakteri dapat tumbuh dengan pola yang dapat diprediksi dalam lingkungan tertentu. Proses pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi atau sumber daya terbatas, ruang fisik dalam medium, dan faktor kompetisi antar bakteri. Lalu, persamaan diferensial memungkinkan kita memodelkan perubahan populasi bakteri dari waktu ke waktu berdasarkan laju pertumbuhan atau RRR yang bergantung pada kondisi lingkungan. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas rumus dari persamaan diferensial atau di rumus logistik growth. Nah, di rumus ini tuh ada dN T per dt yang sama dengan RNT. Nah, di mana RNT sendiri itu adalah populasi waktu yang tergantung. Untuk R sendiri itu laju pertumbuhan intrinsik. Nah, kalau di penelitian ini tuh laju pertumbuhan dari bakteri itu tadi. Nah, untuk K-nya sendiri itu kapasitas lingkungan. Dari untuk rumus laju pertumbuhan populasinya sendiri itu DNT per DT. Nah, di sini itu bisa dilihat untuk R sama dengan fungsi NT, fungsi NT atau fungsi reproduksi. Nah, untuk persamaan logistiknya sendiri itu bisa dilihat dengan solusi NT A per B 1 tambah KE min AT. Nah, dari hasil penamatannya ini di model matematikanya ini tuh, nah RR itu kan adalah laju reproduksi. Jadi jika diasumsikan lingkungan yang diterapkan, RR itu bisa menjadi fungsi linear dari populasi yang menghasilkan model logistik. Nah, solusi dari model yang diberikan ini itu memberikan gambaran dinamika pertumbuhan bakteri dari waktu ke waktu. Jadi, persamaan diferensial itu bisa memberikan gambaran dinamika pertumbuhan bakteri itu sendiri. Nah, untuk hasil pengamatannya sendiri itu di jurnal yang kami pakai itu dari waktu ke waktu bisa dicek dari nilai optical density-nya atau OD. Datanya ini tuh menunjukkan pola pertumbuhan bakteri yang mengikuti model logistik growth atau pertumbuhan logistik. Nah, grafik yang menunjukkan kesesuaian hasil antara pengamatan dan solusi itu menjadi solusi model diferensial yang memberikan validasi atas pendekatan yang telah digunakan. Boleh lanjut? Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu berarti yang telah kita pelajari itu adalah persamaan diferensial, berarti aplikasi matematika itu bisa diterapkan di bidang ilmu yang lain seperti ilmu biologi, khususnya itu persamaan diferensial yang kita pelajari. Nah, yang diterapkan yang ini tuh akan diterapkan kepada kecepatan pertumbuhan bakteri. Jadi ketika kita belajar biologi tidak melulu hanya tentang bakterinya saja, tapi kita bisa menghitung kecepatannya dengan rumus persamaan diferensial.
Seperti itu. Boleh lanjut. Nah, di sini untuk daftar pustaka yang kami gunakan dari jurnal ini, dan terima kasih untuk telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang salah. Terima kasih.